Oke. Nah, kita akan melihat perbandingannya ya, usability dan user experience agak berbeda ya. Jadi ketika kita ingin menitik beratkan kepada feeling atau emosi dan seterusnya, maka hal tersebut ada hubungannya dengan user experience. Tapi ketika kita ingin menitik beratkan kepada fungsionalitas dari produk tersebut, tepat sasarannya, keamanannya, ya, efektivitasnya, seberapa besar resources yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas, maka itu adalah usability. Nah, kadang-kadang dua hal ini harus kita pertimbangkan, rekan-rekan. Contoh smartphone lagi ya, di slide yang 20, rekan-rekan bisa melihat bahwa apakah ada trade-off. Trade-off itu pasti ada sesuatu yang nantinya akan lebih unggul ya dibandingkan yang lain. Apakah ada trade-off antara user experience goal dengan usability goal misalkan? Ya, misalkan antara keamanan dan sisi menyenangkan atau tidaknya produk tersebut. Nah, kita lihat contoh lagi dengan fingerprint tadi ya. Fingerprint ini ada trade-off-nya, rekan-rekan ya. Apa itu trade-off-nya? Trade-off-nya adalah barangkali tidak semua orang itu nyaman dengan sistem fingerprint authentication. Kenapa? Karena fingerprint ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pada saat jari itu menempel di sensor. Oke. Kondisi pada saat jari itu di sensor. Menempel di sensor. Nah, mungkin tidak semua jari ya itu bisa digunakan juga untuk mengaktifkan fingerprint. Ya, ukuran jari manusia berbeda-beda. Ya. Ukuran jari manusia berbeda-beda sehingga hal tersebut menjadi tidak fun lagi. Kadang-kadang mungkin dengan jari jempol misalkan tidak mungkin ya. Maka satu-satunya yang bisa dipakai misalkan jari telunjuk. Ya. Tapi jari telunjuknya tidak setiap kali kita gunakan itu bisa. Tergantung dari kebersihan jari telunjuknya misalkan, atau kalau kita terluka di jari telunjuk ya, maka ketika kita terluka kita sudah tidak bisa lagi menggunakan jari telunjuk kita ini untuk mengaktifkan. Nah, ini dari sisi fun-nya mungkin tidak terlalu menyenangkan. Tapi kalau dari sisi efektivitas, kecepatan mengaksesnya ya, itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan PIN. Nah, makanya biasanya ada alternatif. Tidak mungkin smartphone itu hanya menggunakan satu autentikasi. Bisa dengan dua macam autentikasi ya. Bisa dengan fingerprint, bisa dengan PIN atau dengan swipe ya. Nah, ini adalah trade-off rekan-rekan. Jadi ketika kita menginginkan efektivitas yang tinggi atau keamanan yang tinggi misalkan ya, tentu ada sesuatu yang nantinya akan kita kurangi, kita korbankan ya, sehingga tidak mungkin dua-duanya itu optimal. Pasti nanti ada satu yang kita pilih, mana prioritas yang paling tinggi, sehingga bisa jadi nanti user experience-nya agak turun atau usability-nya yang turun. Nah, nantinya yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengukurnya, kan begitu. Karena ketika kita bicara prioritas, maka kita harus bicara dengan data. Dan ketika kita bicara dengan data, maka kita harus tahu apa parameter yang kita ukur untuk mencerminkan aspek-aspek tertentu dari user experience dan usabilitas itu sendiri. Misalkan aspek efektivitas. Ya, efektivitas itu bisa diukur dengan apa? Misalkan dengan berapa jumlah error yang diciptakan oleh pengguna ketika menggunakan produk tersebut. Ya. Atau seberapa cepat. Nah, itu kita bicara efisiensi. Ya, seberapa cepat. Ya. Kemudian kalau dari sisi user experience, kita bisa melihat kesan dia ya, dengan misalkan dengan kuesioner, atau kalau pengukuran yang lebih canggih, yang lebih advance, bisa dengan menggunakan heart rate variability. Dipasang sensor detak jantung, kita bisa tahu orang itu stres atau tidak ya. Oke, ini kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Yang jelas harus ada ukurannya begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang desain interaksi atau interaction design. Jadi interaction design ini adalah sebuah field atau sebuah bidang ilmu yang dia memiliki concern terhadap bagaimana kita mendesain sebuah produk interaktif untuk mendukung masyarakat dalam melakukan komunikasi dan interaksi dalam kesehariannya. Selain itu, definisi yang lain adalah desain interaksi adalah sebuah proses atau sebuah cara untuk mendesain space, ya, ruang untuk manusia
dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Ya. Nah, tujuan dari desain interaksi ini adalah menciptakan sebuah produk yang tidak hanya memiliki tingkat kebergunaan yang tinggi, rekan-rekan. Jadi di sini tujuan dari desain interaksi ya adalah menyeimbangkan antara kebergunaan sebuah produk dan juga bagaimana produk itu bisa memiliki experience yang baik terhadap penggunanya. Nah, dalam desain interaksi biasanya proses desain sebuah produk itu melibatkan pengguna dari produk itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, di slide yang ke-24 ini, ya kita akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang menjadi cakupan dari interaction design. Kalau kita lihat, sebenarnya interaction design ini meliputi banyak hal ya. Bisa bicara tentang user interface design, kita bisa bicara tentang software design itu sendiri. Bahkan kita bisa bicara tentang bagaimana cara mendesain dari produk tersebut, ya, yang disebut sebagai user centered design, desain dengan berbasis pada pengguna. Ya. Di sisi lain, interaction design juga bisa kita gunakan untuk desain produk misalkan atau desain web dan experience design itu sendiri. Ya, nah rekan-rekan yang perlu kita ketahui, interaction design ini adalah umbrella term. Apa itu umbrella term? Umbrella term adalah sebuah terminologi yang dia memayungi banyak bidang ilmu. Ya, jadi di dalam bidang interaction design ini nantinya kita akan menemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda yang mereka memiliki cara yang berbeda untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemui di bidang interaction design ini. Nah, konsekuensinya ketika seseorang menekuni bidang interaction design, maka dia akan bekerja dengan tim yang sifatnya multidisiplin. Dia akan bekerja dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, misalkan, atau dia akan bekerja dengan berbagai macam sudut pandang. Ya, kenapa? Karena dalam satu tim ada berbagai macam ahli dengan bidang ilmu yang berbeda. Nah, keuntungannya adalah dengan adanya orang-orang dengan bidang ilmu yang berbeda ini, maka ada banyak ide dan banyak desain yang bisa dihasilkan dengan sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi tentunya ada kelemahannya ya, berhubung dalam satu tim itu ada banyak ahli dengan bidang ilmu yang berbeda, maka tentunya harus ada kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap terminologi yang digunakan misalkan. Seorang ahli dari teknik elektro atau teknologi informasi ketika bicara dengan seorang expert atau ahli di bidang psikologi, maka sebelum mereka bicara perlu ada penyamaan persepsi terlebih dahulu terhadap misalkan istilah-istilah teknis yang digunakan. Hal ini karena di bidang ilmu ini ya, terkadang satu istilah itu dipahami dengan pemahaman yang berbeda ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di bidang bisnis sendiri ya, interaction design dalam praktisnya di bisnis itu sebenarnya sudah banyak sekali dipraktekkan oleh berbagai macam perusahaan di seluruh dunia. Tapi kita akan lihat beberapa perusahaan ya yang mempraktekkan interaction design. Misalkan Nielsen Norman Group ini adalah sebuah perusahaan konsultansi yang sangat terkenal di dunia ya. Sudah ratusan perusahaan yang dibantu oleh NNG atau Nielsen Norman Group dalam rangka apa? Dalam rangka mendesain produk-produk yang berguna untuk para calon pengguna dari produk-produk perusahaan tersebut ya. Kemudian ada Cooper ya, mereka memiliki semboyan from research and product to goal related design. Ada Swim ya, mereka menyediakan berbagai macam services ya, layanan-layanan yang terkait dengan desain, dan juga yang paling terkenal adalah IDEO. IDEO ini adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan teori atau menghasilkan sebuah metodologi yang sangat terkenal dalam bidang desain interaksi yang disebut sebagai design thinking. Jadi design thinking ini adalah sebuah metodologi untuk mendesain sebuah produk dengan step-step tertentu, sehingga dengan adanya step-step tersebut, produk tersebut dijamin atau memiliki kecenderungan untuk lebih mudah digunakan para penggunanya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah pelajaran kita kali ini, materi kita di minggu yang kedua. Di materi yang kedua ini, kita memperkenalkan 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah user experience, yang kedua adalah usability, dan yang ketiga adalah interaction design. User experience sangat terkait dengan bagaimana seorang pengguna itu merasakan dan memiliki kesan terhadap produk yang ia gunakan, baik dengan menggunakannya
dengan melihat kepada produk tersebut, dengan memegang atau bahkan membuka dan menutup bungkusnya atau packagingnya. Kemudian usability itu sendiri adalah hal-hal yang terkait dengan fungsionalitas dari produk yang digunakan. Kalau user experience berfokus pada manusia, maka usability berfokus pada produknya. Jadi usability lebih banyak berbicara tentang bagaimana produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari sisi efisiensi atau jumlah resources yang digunakan oleh produk tersebut maupun dari sisi efektivitas, tepat sasaran atau tidaknya produk tersebut. Kemudian interaction design terkait dengan sebuah ilmu yang memiliki concern pada mendesain produk yang sifatnya interaktif untuk mendukung masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya bidang ilmu ini melibatkan banyak ahli ya di dalamnya, jadi multidisiplin fields ya, yang mana kemudian salah satu tujuan dari interaction design adalah untuk meningkatkan user experience dan juga usability dari sebuah produk tertentu. Saya kira slide ke-27 adalah slide terakhir ya, dan kita akan berjumpa lagi dalam kuliah di minggu yang ketiga. Terima kasih.